Masih di Kapsul Ramadan, Alhamdulillah. Dan tentu saja masih bersama Habib Hussein Jafar. Yang selanjutnya ini adalah budaya dalam pernikahan itu. Kalau di Indonesia nih yang saya tahu nih Habibnya ada akad nikahnya, terus kemudian ada resepsinya, bahkan kadang ada ngunduh mantunya lah gitu. Jadi di tempat perempuan, kemudian di tempat laki-lakinya. Nah ini sebenarnya secara sejarah atau sudut pandang Islam ini sesuatu yang dibolehkan atau ada kisahnya? Jadi dalam Islam resepsi pernikahan itu bukan hanya dibolehkan tapi disunnahkan oleh Nabi. Oh, bahkan sunnah ya Beb? Sunnah. Syekh Wahbah Zuhaili salah seorang pakar fikih dalam Islam, resepsi itu adalah sunnah. Karena kenapa? Karena ada hadis dari Nabi. Kata Nabi, kalau terjadi pernikahan, termasuk putri Nabi menikah, maka diselenggarakan resepsi. Resepsi itu dalam bahasa Islam atau bahasa Arab itu namanya walimah. Walimahan. Iya. Oh, makanya disebut walimahan kalau di tempat saya tuh. Makanya ada yang namanya walimah akad, ada walimah yang resepsi. Biasanya disebutnya walimatul ursi dan lain sebagainya. Nah, resepsi tentu sesuatu yang sunnah, asalkan tentu tidak melanggar syariat-syariat Islam. Seperti tadi kita bicarakan, intinya jangan melanggar. Boleh lakukan apapun di luar ibadah mahdhah, asalkan tidak melanggar. Nah, misalnya kumpul cewek cowok dalam resepsi, nah itu salah. Jangan. Makanan berlebihan. Oh iya tuh, bahkan sampai sisa-sisa gitu. Iya, musik sampai yang maksiat-maksiat. Nah, itu yang atau boros. Tapi kadang maksiat. Kadang resepsi ini mengundang gibah ini, Beb nih. Kok bisa? Kalau misalnya rendangnya lengkoas, Beb. Nanti biasanya kayak sebenarnya nih dekornya bagus, tapi rendangnya lengkoas gitu. Ya kalau ada yang suka lengkoas nggak apa-apa, tapi kan rata-rata kan enggak ya Beb, harapannya kan dagingnya gitu. Atau kadang tuh kayak sebenarnya ininya enak tapi sayang nggak ada but bakso gitu misalnya kan. Itu tuh jadi bahan-bahan gibah tuh sering kali itu juga. Beb. Maka ya gibah pasti salah lah, tapi juga jangan sampai kita memaksakan. Kalau tidak mampu ngadain resepsi, jangan adakan resepsi. Karena pernikahan itu harus dipermudah. Orang Indonesia ini banyak yang nggak nikah-nikah, bukan karena nggak mampu nikah, tapi nggak mampu pesta pernikahan. Iya betul tuh, nabung yang banyak. Resepsi habis. Iya, bahkan ada yang sampai utang-utang. Waduh. Keluarganya jadi nggak bahagia setelah nikah. Begitu setelah menikah, bukannya berbahagia malah sibuk melunasin hutang. Iya, nah itu sesuatu yang harus dihindari. Permudah orang untuk nikah. Ketika sudah ada cinta, maka akadkan. Jangan ditunda-tunda hanya karena urusan materinya ini. Materi. Bahkan kata Nabi, segerakan kita untuk menikah karena akan menjauhkan kita dari zina dan akan mendekatkan kita kepada Allah. Dan banyak pintu rezeki yang terbuka karena pernikahan. Jadi jangan sampai dihalangi karena urusan resepsi. Pernikahannya sudah baik ini ya. Iya, karena nikah kan tinggal mobil tuh selesai. Itu Beb kalau yang injek-injek telur tuh Beb kan ada tuh budayanya itu Beb. Iya, budaya-budaya seperti itu kan biasanya khas Jawa. Nanti orang Batak punya budaya sendiri, orang Aceh punya budaya sendiri. Semua budaya itu selama tidak bertentangan dengan syariat Islam itu baik. Bahkan dalam Islam ada yang namanya uruf. Uruf itu adalah budaya-budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan Islam, maka dia dihitung berpahala juga. Berpahala. Semua yang baik harus dijaga kelestariannya. Justru harus dijaga. Oke, baik. Jangan sampai sesuatu yang baik kemudian dibenturkan dengan Islam. Enggak, semua yang jangan baik dibenturkan. dia Islami. Digabungkan justru ya, dicari jalan. Kalau ada nilainya yang enggak sesuai dengan Islam, diubah nilainya. Bukan kemudian semuanya dilarang. Langsung dihilangkan semua enggak. Kecuali budaya-budaya yang memang bertentangan dengan Islam. Misalnya budaya kita nih, misalnya
kalau ngutang sulit bayar. Nah, tuh kan. Yang Tolong didengar baik-baik ini. Nah, yang ngutang lebih galak dari yang diutangin. Nah, tuh, Beb. Gimana ini menyikapinya ini, Beb? Mau Nah, kalau itu baru itu ini. sesuatu Ditegurnya dengan video-video seperti ini mungkin, Beb. Iya, Anda Dengan potong video ini, tayangan-tayangan Anda langsung. kirim ke temannya. Tidak ditagih tapi dikirim aja tuh video kajian ini bisa tuh ibaratnya. Aduh. Jadi budaya itu tidak mesti harus dipertentangkan dengan agama. Tidak selalu lah harus dibentur-benturkan. Bahkan gitu banyak ya, Beb, ya. ajaran-ajaran Islam yang dulunya itu dari budaya di zaman Nabi Muhammad SAW. Misalnya Jumat itu orang Arab sebelum Islam memang sering sidang Jumat. Oh. Kemudian diabadikan menjadi Jumatan. Menjadi dalam Islam. Jumatan. Iya, gitu. banyak tradisi-tradisi. Itulah sebelum kenapa untuk jamaah sidang Jumat gitu Iya. sebenarnya tuh, Beb. Makanya Nabi kan itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ingat, menyempurnakan. Artinya akhlak yang baik Nabi lanjutkan, akhlak yang buruk Nabi perbaiki, akhlak yang kurang baik, Nabi tambah kebaikan. Bukan hanya diganti ya, Beb, ya, tapi Bukan juga diganti. menambahkan yang sudah baik. Yang gitu. yang sudah baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki, yang buruk dibuang dan diganti dengan yang baik. Hai, sebegitu friendly-nya nih Islam dengan budaya sebenarnya, Beb, ya. Bahkan budaya juga jadi sarana untuk berdakwah juga ya, Beb. Sarana untuk berdakwah. Wali Songo masuk ke Indonesia mendakwahkan Islam dengan budaya, sehingga Islam begitu sukses di Indonesia ya karena Islam itu masuk melalui jalur budaya, tidak dengan pedang, tidak dengan penaklukan. Makanya Islam menyerap di dalam budaya kita. Karena relate sama orang-orang. Iya. Ya, Beb, ya. Sampai kadang kemudian kita nggak tahu nih ini mana budaya mana agama, saking menyatunya. Saking menyatunya nih, Beb. Saking menyatunya. Nih, jadi kita udah banyak nih yang dijelaskan oleh Habib Ja'far ya, bahwa ya budaya boleh beriringan dengan kegiatan ibadah gitu ya, Beb, ya. Asal tidak menyalahi rukun misalnya ya, Beb, ya. Ya, Yang ibadah muhdhoh jangan ditambah-tambahin, tapi ya di luar ibadah-ibadah muhdhoh bisa tuh dikasih variasi, dikasih budaya-budaya aman ya, Beb, ya. Iya. Tidak ada Untuk masalah. memperkuat Islam di masyarakat, sekaligus untuk kemudian menjadikan Islam lebih mudah diterima oleh banyak orang. Termasuk ini saya Pakaiannya ya, Beb, ya. pakaiannya menyesuaikan dengan budaya sama. anak muda agar lebih mudah diterima dakwah saya oleh anak muda. Islam ini tidak kolot ya, Beb, ya. Tidak kolot. Tidak kolot. Enjoy. Asik. Islam is enjoy. Udah sendiri deh yang dakwah ya. Jadi ya, saya menyimpulkan aja sih, Beb. Saya. Aduh. Jadi semoga bermanfaat untuk seluruh citizen yang menonton. Jangan lupa follow sosial media kita di @ctodaynews di Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Karena kita akan terus sharing seluruh informasi yang penting dan menarik di sana. Dan ada kita juga ya, Beb, ada kita juga. Ada kita juga. Nah, ini mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Terus jaga protokol kesehatan juga nih ya, Beb, ya. Ini pakai masker, jaga jarak. Seluruh kru di sini juga sudah di swab. Terus jaga kesehatan lah pokoknya. Nah, Dan 1M lagi. apa lagi? Ada M baru lagi. Ada nih, M baru lagi. Biasanya selalu ada 3M terus ada 1M baru nih. Apa Satu ini, M baru lagi adalah melestarikan budaya. Wow. Udah ada 3M untuk menjaga kesehatan, bisa diiringi dengan melestarikan. Lama-lama 30M. Iya, wah. Kaya dong ya kan, Beb. Aduh, 30M banyak juga. Kalau gitu sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Saya Sadan Agung. Saya Husein Ja'far, ada pantun. Ada pantun. Wah, Habib Husein ini tadinya di tengah-tengah mulai banyak kreativitas baru nih. Kan kita harus kreatif dalam Harus kebaikan. kreatif, Nah, ini betul. biar semakin semangat kita kasih. Boleh. pantun. Tentu saja, bukan cakep ya, subhanallah gitu. Iya. Boleh.
Ikan hiu makan ikan asin. Subhanallah. Nggak tungguin. Ikan Ini hiu kreatif. makan Gimana ikan hiu makan ikan asin? Wow, kan ya siapa tahu Akhirnya pengen ikan ngirit, hiunya jadi asin. pengen ngirit mungkin, Beb. Maksudnya makannya yang kecil-kecil gitu. Yaudah lah, ikan hiu makan ikan asin. Subhanallah. See you hadirin. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya dari Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul Ramadan